Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bisa beristirahat sepanjang malam dengan baik dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan mengawali pagi hari ini, kami rindu bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menguatkan setiap kami ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menuntun jalan kami, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu hidup dalam terang. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika terang bersinar, maka secara otomatis gelap itu terusir pergi. Ketika terang Allah datang, maka kegelapan dosa semestinya tidak lagi bertahta di dalam hati manusia. Sebagaimana ketaatan dan sikap kita terhadap dosa menjadi salah satu tanda kedekatan kita dengan Allah, begitu pula hubungan kita dengan sesama umat. Mengasihi saudara seiman adalah bukti bahwa orang tinggal di dalam terang Tuhan. Mungkin saja kita memiliki pengalaman buruk dalam kebersamaan dengan saudara seiman. Mungkin kita pernah disakiti dan terluka oleh sikap mereka. Bahkan kita merasa luka itu terasa lebih sakit karena disebabkan oleh saudara seiman. Ini tidak mengherankan karena kita memang berharap lebih banyak dari saudara seiman. Maka muncullah pikiran dalam diri kita bahwa mengikuti Yesus akan lebih mudah seandainya tidak menyangkut masalah hubungan dengan sesama Kristen. Apapun yang menghalangi kita, perintah ini tetap berlaku. Jika saudara seiman tidak saling mengasihi, jangan katakan bahwa kasih Allah ada di dalam mereka. Mengasihi orang yang mengasihi kita bukan perkara yang sulit. Kasih justru akan dibuktikan ketika kita mengasihi saudara seiman yang menimbulkan luka di dalam hati kita. Lalu, apa yang Alkitab katakan tentang orang yang membenci saudara seiman? Di ayat 9 dan 11 dikatakan bahwa ia hidup dalam kegelapan. Kegelapan membutakan mata hatinya, sehingga ia tidak tahu bagaimana seharusnya bersikap terhadap saudara seiman. Bila tidak ada sikap saling peduli,
kita perlu mempertanyakan adanya kasih. Sebab kasih jelas akan terlihat melalui sikap saling menghargai, saling membangun, dan sebagainya. Adalah mudah bagi kebanyakan orang untuk menempatkan pelayanan dan hidup benar di atas kasih kepada tubuh Kristus. Kita dapat melakukan segala sesuatu dan mempercayai segala kebenaran. Tetapi jika kita tidak mengasihi saudara seiman, maka semuanya sia-sia. Kita memang harus melayani dan kita memang harus hidup benar. Tetapi kita harus melakukan semuanya di dalam kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami pada hari ini. Bagaimana kami hidup dalam terang sehingga kami dapat menunjukkan karakter Kristus dalam hidup kami, yaitu mengasihi saudara-saudara kami. Bapa, kami akan masuk dalam berbagai aktivitas hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.